Waktu kita lawan Arab Saudi ya, itu kan bus kita diputar-putar. Dan itu terjadi hampir 1 jam baru nyampe. Malah nggak sampai segitu. Di dunia sepak bola, ada satu prinsip yang tidak pernah ingkar janji, bahwa setiap tindakan selalu meninggalkan jejak, dan setiap jejak pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali ke pelakunya. Orang menyebutnya dengan banyak istilah. Hukum alam, konsekuensi, atau yang paling sederhana yakni karma. Video ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, tentang karma yang menimpa tim Qatar. Jika kalian terlewat, maka pastikan kalian sudah menonton video itu terlebih dahulu, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kisah Qatar mengajarkan kita tentang pepatah lama yang mengatakan, siapa yang menabur angin, dia yang akan menuai badai. Namun kisah Qatar belum selesai sampai di situ. Karena tidak jauh dari Qatar, ada negara lain yang selama ini juga banyak menuai keuntungan, dari penunjukan tuan rumah yang penuh kontroversi, dari pembagian jadwal yang dinilai tidak adil, dari penunjukan wasit yang memantik perdebatan panjang. Negara itu adalah Arab Saudi. Pertama, kita flashback sebentar ke persiapan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam rangka persiapan untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kenapa persiapan ini sangat penting? Karena di putaran keempat nanti, Indonesia kembali dihadapkan pada negara-negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Irak. Jadi, menghadapi tim-tim dari kawasan yang sama dalam uji coba adalah langkah logis untuk mengukur kesiapan Garuda. Namun, masalah langsung muncul. Menjelang pertandingan uji coba, laga Indonesia versus Kuwait tiba-tiba batal tanpa alasan yang jelas. Tidak ada keterangan resmi yang memuaskan. Tidak ada penjelasan yang masuk akal dari pihak manapun. Kejadian ini langsung memicu berbagai spekulasi liar di kalangan publik dan pengamat sepak bola. Banyak yang curiga, ada pihak ketiga yang sengaja menjegal timnas Indonesia agar tidak bisa melakukan persiapan yang optimal. Sabotase, begitulah kata yang banyak disebut-sebut. Akibatnya, PSSI harus bergerak cepat mencari solusi darurat. Akhirnya, laga uji coba digelar melawan Lebanon dan Taiwan sebagai pengganti. Bukan persiapan ideal, tapi setidaknya timnas Indonesia tetap bisa bermain sebelum menghadapi tantangan berat di putaran keempat. Tapi realitanya, ya hal-hal seperti ini terjadi. Uji coba kita kemarin sempat tidak terjadi. Ya. Apakah kalian tahu, timnas Indonesia pernah dikerjain oleh Arab Saudi? Ini bukan gosip. Ini fakta yang disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga, salah satu anggota Exco PSSI. Ceritanya terjadi saat timnas Indonesia bermain away melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum pertandingan, ada kejadian yang benar-benar tidak mengenakan. Menurut Arya Sinulinga, bus yang membawa rombongan timnas Indonesia dari hotel ke stadion dibawa berputar-putar melewati rute yang sama sekali tidak sesuai dengan jalur normal. Padahal, jarak dari hotel ke stadion itu sebenarnya hanya hitungan menit jika ditempuh lewat jalur biasa. Tapi entah kenapa, bus itu justru memutar jalur panjang yang tak masuk akal. Akibatnya, timnas Indonesia baru sampai di stadion hampir 1 jam lebih lambat dari yang seharusnya. Bayangkan pemain timnas udah lelah terlebih dahulu sebelum bertanding. Kita kemarin kan pengalaman kita yang lalu, ya, waktu kita lawan Arab Saudi ya, itu kan bus kita diputar-putar. Nggak tahu gue. Diputar-putar loh. Di Saudi. Padahal bisa cepet. Tempat-tempat tiba-tiba nggak bisa lewat gitu loh. Harus diputar. Dan itu terjadi hampir 1 jam baru nyampe. Malah nggak sampai segitu. Namun untungnya, mental para pemain Garuda tidak goyah. Meski datang terlambat dan kondisi persiapan jauh dari ideal, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1. Hasil yang luar biasa, mengingat tekanan yang harus mereka hadapi sejak sebelum peluit pertama berbunyi. Bukan hanya pemain, supporter Garuda pun tak luput dari perlakuan tidak menyenangkan di Arab Saudi.
Pada pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, banyak supporter timnas Indonesia yang sudah datang jauh-jauh ke Arab Saudi untuk mendukung tim kesayangan mereka. Mereka sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang yang tidak sedikit. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari mereka tidak bisa masuk ke dalam stadion. Ada yang sudah di dalam kawasan stadion tapi dipindah-pindah dari satu pintu gerbang ke gerbang lainnya tanpa kepastian. Padahal mereka sudah pegang tiket resmi tapi tetap dihalang-halangi oleh petugas setempat dan tidak diizinkan masuk. Supporter Indonesia dikerjain sama petugasnya Arab Saudi. Dari tadi kami mau masuk dari gate 1 gak dibolehin, dipindah suruh ke gate 2. Dari di gate 2 pindah lagi ke gate 1. Sekarang semuanya ngumpul di sini. Dan ini gak ada yang boleh masuk sampai sekarang. Yang paling menyakitkan, bahkan keluarga dari pemain timnas Indonesia pun ikut terhalang untuk masuk ke stadion. Keluarga pemain, yang sudah jauh-jauh datang untuk menyaksikan putra, suami, atau saudara mereka bertanding. Tapi tetap tidak diberi akses. Akibat kekacauan yang dibuat oleh pihak tuan rumah ini, situasi pun memanas. Banyak supporter Indonesia yang sudah kehabisan kesabaran akhirnya terpaksa memaksa masuk dengan menjebol barikade. Sungguh sebuah kekonyolan dari tuan rumah Arab Saudi yang memalukan. Sekarang, mari kita bicara soal karma. Piala Dunia 2026 resmi bergulir. Arab Saudi tergabung di grup H, bersama Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde. Di laga pertama, Arab Saudi berhasil menahan imbang Uruguay 1-1. Hasil yang cukup mengejutkan dan memberi optimisme. Arab Saudi seperti penuh percaya diri setelah mengamankan 1 poin dari tim Amerika Selatan yang disegani. Tapi mereka lupa satu hal. Di laga kedua, lawan mereka bukan lagi Uruguay. Lawan mereka adalah raksasa Eropa yakni Spanyol. Juara Piala Eropa, tim yang dipenuhi talenta-talenta kelas dunia, dan yang paling penting, tim ini sedang dalam misi pembuktian. Di laga pertama La Roja, Spanyol justru dipermalukan. Tim sekelas Spanyol harus puas bermain imbang 0-0 melawan Tanjung Verde, debutan Piala Dunia yang bahkan banyak orang baru kenal namanya. Hasil itu membuat La Roja murka. Ego dan gengsi mereka sebagai salah satu tim terbaik di dunia terlukai. Dan amarah itu, harus dilampiaskan di pertandingan berikutnya. Namun naasnya, yang menjadi korban adalah Arab Saudi. Pertandingan Spanyol versus Arab Saudi berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Minggu 21 Juni 2026 waktu setempat. Dan dari menit pertama, sudah terasa bahwa ini bukan laga biasa. Spanyol turun dengan penuh lapar kemenangan. Mereka bermain seperti mesin yang tidak bisa dihentikan. Baru 10 menit berjalan, Lamine Yamal membuka pesta gol. Pemuda Barcelona berusia 17 tahun itu menyambar umpan silang datar dari Mikel Oyarzabal dan menceploskan bola ke gawang Mohamed Al-Owais. Gol pertama Lamine Yamal sepanjang kariernya di Piala Dunia. Dani Carvajal, part of the Spain picture. There they come again. Lamine Yamal! There is his moment. Dan itu baru awal. 11 menit kemudian, menit ke-21, Mikel Oyarzabal mencetak gol keduanya di laga itu. Berawal dari situasi sepak pojok, bola jatuh ke kaki Oyarzabal dan ia menyelesaikannya dengan tenang. 2-0 untuk Spanyol. Olmo back in. Oh, it's bouncing around in there. That was Laporte. Oh, and they're going to score. It is Oyarzabal who's goal. Dan belum sempat Arab Saudi mengatur napas, 3 menit berselang, tepatnya menit ke-24, Oyarzabal kembali mencetak gol. Umpan sundulan cerdas dari Dani Olmo, dan Oyarzabal menyontek bola masuk ke gawang dengan mudah. 3-0 untuk Spanyol. Brace Oyarzabal dalam waktu 3 menit. Cucurella around the back. That's Dani Olmo. They're in for another one. Oyarzabal is in for another one. Di babak kedua, Spanyol tetap menekan meski sudah menurunkan tempo sedikit. Dan malapetaka keempat datang di menit ke-49. Tendangan Marco Cucurella yang coba dihentikan Hasan Al-Tambakti justru berbalik masuk ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri, 4-0 untuk Spanyol. Skor akhir, 4-0. Arab Saudi pulang ke ruang ganti dengan kepala tertunduk.
Dari yang tadi merasa penuh percaya diri setelah hasil imbang lawan Uruguay, kini mereka harus menelan 4 gol sekaligus. Dengan hasil itu, klasemen grup H pun berubah drastis. Spanyol melompat ke puncak dengan 4 poin. Arab Saudi tetap dengan 1 poin, tapi selisih golnya langsung amblas ke -4. Mereka terbenam di posisi juru kunci grup H. Peluang lolos ke babak 32 besar pun kini menipis. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling menarik. Di video sebelumnya sudah dibahas bagaimana Qatar merasakan karmanya sendiri. Di laga pertama Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1. Namun di laga kedua mereka, Qatar dibantai 6-0 oleh Kanada. Qatar terbenam di dasar klasemen grup B, peluang lolos pun sangat tipis. Dan kini, Arab Saudi merasakan hal yang persis sama. Di laga pertama, Arab Saudi menahan imbang Uruguay. Di laga kedua, Arab Saudi dibantai 4-0 oleh Spanyol. Arab Saudi pun bertengger di dasar klasemen grup H, peluang lolosnya pun sama persis nyaris tertutup rapat. Kini Qatar dan Arab Saudi, sama-sama menjadi juru kunci masing-masing grup. Keduanya sama-sama punya 1 poin dengan selisih gol yang sangat buruk. Keduanya sama-sama menghadapi peluang lolos yang sangat tipis. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah hasil dari pepatah lama yang mengatakan, siapa yang menabur angin, dia yang akan menuai badai. Qatar sudah merasakannya, Arab Saudi pun merasakannya. Ini bukan soal nasionalisme atau kebencian terhadap tim lain. Ini soal bagaimana kita semua sebagai pecinta sepak bola bisa mengambil pelajaran. Bahwa kemenangan yang diraih lewat jalan tidak fair tidak akan bertahan lama. Bahwa intimidasi terhadap tim lain, penghalangan supporter, dan segala bentuk kecurangan di luar lapangan, pada akhirnya tidak bisa mengalahkan hukum alam. Bola itu bundar, dan karma, tidak kalah bulatnya. Sekarang ratapi ini sebagai pembelajaran. Bukan untuk merayakan kekalahan orang lain, tapi untuk mengingatkan kita semua, bahwa di atas lapangan hijau, yang paling mulia adalah yang bermain dengan jujur dan sportif. Karena pada akhirnya, alam semesta punya caranya sendiri untuk membuat semuanya seimbang kembali.